ketemu lagi di channel ini ya, channel belajar kita ya. Di kali ini saya coba mau belajar install CyberPanel di VPS ya. VPS-nya nanti kita pakai Ubuntu 2204 karena kalau di sini di pilihan VPS yang ada di ID WordPress ini ada 2004, ada 2204, ada 2404. Nah, kenapa kita nggak pakai 20? Itu terlalu lama. Kenapa kita nggak pakai 24? Itu apa ya, kemarin ada info kalau di 2404 itu belum bisa diinstalkan CyberPanel. Jadi kita punya yang 2204 yang versi di tengah-tengah ya. Nah, kemudian CyberPanel itu apa? Sebentar ya. Nah, ini CyberPanel itu Free Web Hosting Control Panel. Jadi dia seperti panel ya, tapi apa ya, eh, banyak yang menggunakan, tetapi apa ya, karena sangat mudah kali ya, karena dari GUI-nya itu menarik, namun eh, kemarin-kemarin itu sempat kena ini ya, kena apa ya, ada seperti semacam bug atau serangan ya, tapi langsung di apa ya, langsung di handle ya sama tim IT cyber panelnya. Jadi untuk sekarang diusahakan menggunakan cyber panel yang versi terbaru, jangan menggunakan yang versi lama. Nah, di sini ada apa ya, ada dokumentasinya, ada get started free-nya. Kita mau install dari sini, download filenya, nanti kita jalankan, nanti kita tinggal baca dokumentasi. Nah, untuk price-nya di sini kalau kita direkomendasi, tapi ada juga yang ini ya, ada yang berbayarnya ya. Kalau yang free, kita menggunakan Open Speed, kemudian di sini teman-teman bisa baca masing-masing. Kemudian kalau yang HT Access modul, nah kita bayar $59 per tahun. Cyber Panel Add-on juga bayarnya $59 per tahun. Nanti kita bisa learn untuk baca-baca ya. Kemudian fiturnya, kita bisa manage website unlimited ya. Kemudian bisa juga sebagai mail server, lalu database management, kemudian backup system, security suite, dan Docker App. Docker App ini ada deploy N8M, Redis, MongoDB, dan lain-lain. Sementara security suite-nya itu ada mode security WAF, kemudian CSF firewall, dan fail2ban, serta SSL ya. Dan ada juga ini brute force protection. Lalu untuk backup, kita diberikan juga lokal, kemudian remote, STFTP, kemudian S3 atau Google Drive. Fleksibel, kita tinggal pilih yang mana dan tinggal di manage waktunya, schedule per kapan. Sementara untuk database management ada MySQL atau MariaDB with PHP Martin dan juga remote access serta satu kali klik untuk backup. Nah, kalau email server full fiturnya ya, untuk Postfix, Devcode, built-in error spam filter ya, untuk spam filter, dan DKIM, SPF, dan DMARC. Serta untuk eh, website yang limited ini dia juga bisa apa ya, mengklik satu kali untuk SSL-nya, tapi menggunakan Let's Encrypt ya. Kemudian untuk WordPress hosting juga di sini ada biayanya ya. Kalau untuk yang khusus WordPress hosting.
kemudian ada built-in N8N Manager, dan masih banyak lagi. Nah, kita langsung aja. Ini saya menggunakan IB Cloud Host. Kita pilih komputer, nanti dia muncul seperti ini. Kita pilih operating system. Sebetulnya di app katalog ini udah ada ya Super Panel nih. Super Panel. Versinya 23. Nah, versi 23 ini masih versi yang lama sekali ya. Dia ada base-nya Alma Linux, Alma Linux atau base Ubuntu. Tapi kita coba install sendiri aja. Oke, kemudian dipilih sistem versinya Ubuntu versi 2204. Kemudian servernya di Indonesia aja, di South ya, di Jakarta Selatan. Kemudian server kelasnya pilih yang basic aja, karena ini untuk pembelajaran. Kalau misalnya untuk apa production, kita bisa Intel Extreme atau AMD Extreme. Kemudian dari ukurannya, size-nya ini kita pilih yang 87 per bulan ya. Ada yang 56 tapi dia udah nggak available lagi. Spesifiknya satu CPU, 1 GB untuk RAM, dan 20 GB. Sementara yang 87, 2 CPU, 2 GB, dan 20 disk. Kalau mau yang lebih ya, lebih lagi 100 per bulan, ini ada dua bedanya di disknya 40 GB. Kemudian kalau yang 225, RAM-nya jadi 4, kemudian disknya 60. CPU-nya tetap 2. Oke, sebetulnya kita juga bisa milih ya, bisa customize di sini, dinaikin, tapi budgetnya menyesuaikan ya. Yang sampai kita naikin nanti budgetnya kita cuma isi 100.000, ya. Nanti hitungan jam langsung habis nih, 1 juta 32 GB, 30 CPU, dan 16 GB. Kalau dimentokin itu 4 juta, 4 juta per bulan, ya mau 5 juta lah, ya. Dimana hitungan per jam itu hampir 6.500, 7.000 ya, hampir 7.000. Nah, enaknya pakai ID Cloud Host ini kita bisa tinggal start stop. Jadi dia melakukan pembayaran jika jika dia sedang on, maka hitungannya yang langsung per bulan ini kira-kira sekian. Tapi kalau dia misalnya off, nanti dihitungnya kalkulasi per jam, per jamnya berapa. Nah, dalam kondisi off itu dia nggak dikenakan biaya yang secara ini ya, seperti yang kita nyalakan, tapi dia dapat biaya yang tidak menyala atau off. Dan di sini kita bisa create public IPv4. Network yang diberikan ini IP lokalnya 10.44.320/24 kelas C ya. Kelas C atau kelas apa nih? Kelas A ya. Kelas A atau kelas B? Kelas C, aduh, lupa saya. Kemudian di sini kita username. Nah, username ini nanti untuk login ke VPS-nya. Kita bikin aja langsung. Tiks. Ya. Kemudian passwordnya kita bikin juga. Oke. Nah, kalau kita mau apa? Kalau kita punya SSH key, kita bisa import. Kalau enggak ya kita uh, ini aja ya, yang standar aja. Nanti loginnya pakai SSH biasa, nanti baru kita customize. Ini jangan lupa dibalikin ya, nanti langsung habis. Kemudian resource name-nya nanti nama VPS yang di upload. Ini di depan ada. Berapa tentu. Kalau 7.000, estimasinya 120 rupiah per jam atau 87.000 per bulan.
Oke. Kemudian kita tinggal create. Kalau ini bidding akunnya sesuai ini ya. Kalau kita bikin akunnya dengan menggunakan ini, nanti dia akan muncul secara otomatis. Tinggal create. Kita ini tergantung ya channel ya, mau disimpan atau tidak. Nggak usah aja. Sambil nunggu bisa kita buka-buka yang lain atau ya browsing-browsing apalah. Atau kita baca dokumentasinya ya. Kita baca dokumentasinya. Nah ini yang terakhir di 245 versi rilis yang terakhir itu di yang stabil di 245. Kalau tadi bawaan dari ID Cloud itu 23 X. Kita 231, 232, 233. Nah, kalau kita ikut yang standar, ya takutnya masih standar ya. Kalau kita lupa untuk config dan lain-lain atau setting-setting security-nya, takutnya itu kena ini ya, kena serang. Jadi kita pakai yang terupdate aja, atau kita install manual, kita pilih yang terupdate. Walaupun pada saat install manual itu kita juga bisa pilih versi berapa yang mau kita mau. Nah, dokumentasinya lengkap ya, cukup lengkap. Kita install cyber panel atau meng-create website. Kemudian ada troubleshooting, kalau email yang nggak bekerja di cyber panel yang sudah di-upgrade, kenapa, error ini, dan lain-lain ya. Ini kita ada 7 artikel kalau kita lihat. Ini ada banyak juga, dan Apache Manager dan lain-lain. Lalu kalau mengenai backup, ini ada add document as destination yang mau schedule backup, sensitif, atau dan lain-lain. Atau kalau kita mau backup ke Google Drive, kemudian mau restore kembali dan lain-lain ya, ada banyak. Serta kalau untuk WordPress ada deploy WordPress Cyber Panel dan lain-lain juga ya. Ada vertikal serta database. Nah, ini ada DBMS ya, Database Management by Cyber Panel. Nah, ini kalau security ada CSF, ada Cyber Panel Firewall, two factor authentication dan lain-lain. Managing SSL, kemudian DNS, email, FTP, concentration, dashboard, beberapa feature, user, Docker Apps, support, nah, dan masih banyak lagi. Kalau bagusnya kita juga bisa ikut di ini ya, di community cyber panelnya, biar bisa dapat lebih banyak. Nah, kita masuk ke user dulu nih, manajemen user, coba kita lihat. Access, access management. Nah, di access list ini dia ada tiga ya. Ada tiga model, ada admin, ada reseller, ada user. Nah, nanti kita kalau kita yang install, kita otomatis masuk ke admin, ada admin defaultnya. Nah, kalau kita mau bikin user tapi berbeda ya, berbeda dengan apa namanya, atau tidak mau menggunakan ya, rule yang sudah disediakan, maka kita bisa bikin rule baru. Nanti pada saat kita meng-create user, nanti ada pilihan admin kah, reseller kah, atau user atau staff. Nanti di sini tinggal diklik aja ya, dia bisa ngapain aja, kemudian dia apakah mau dijadikan sebagai admin atau lain atau tidak. Kemudian kalau reseller manajemen, ya, oh ini video ya, oh ada juga. Ah, kita bikin re- user di tab user, kemudian ke user, silakan dipilih, kemudian
ACL-nya dipilih sebagai reseller. Jangan lupa ya, jangan sampai akses listnya dibikin sebagai admin. Nah, itu bisa berabe ya dia. Nah, user password, levelnya high. Kemudian login, website limitnya berapa, reseller reserve berapa. Nah, ini udah di setting-settingnya dari si adminnya. Kemudian user management, how many types of user are in user panel, cyber panel. Nah, kita lihat user ini dia unlimited. Nah, kalau admin itu dia unlimited ya. Nah, pokoknya di sini lengkap lah dokumentasinya. Kita sambil lihat, oh internetnya ini udah selesai. The virtual machine is gone. Look, time to move on. This item is deleted or you don't have access. Go to dashboard. Coba Ubuntu. Nah, ini IP-nya, IP publiknya. Kita langsung copy aja. Coba bisa nggak ya? Kalau cyber panel itu dia IP-nya 8090 ya. Pakai apa? Pakai port 8090. Oh belum, karena ini kan kita baru install VPS-nya ya. Kita masuk ke SSH, terminal, mana terminal. Nah, masuk ke SSH, inti teks, add, ruangan, teks. Wah, gua nggak mau ya. Nggak pakai nempel. Yes, passwordnya keluar. Oke. Nah, setelah kita login SSH, nanti dia nginfoin ya. Kayak di bertapa. Dan ya. ID Cloud File System, Dashboard, Cyber Panel, Ubuntu. Ubuntu 22.4 LTS yang 0.5, kernelnya sekian, IP lokalnya sekian, uptime-nya baru 7 menit yang lalu, CPU load-nya sekian, 16% dari 2 GB, yang terpakai baru 0,3. Sementara harddisknya cuma 1,8 ya terpakai. Oke. Hmm. Oh, dia nggak ini ya. Oke, oke. Tunggu, 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 tunggu. Kita stop, capture, paste. Nah, tadi itu kita bicara tentang ini. Nah, ini, oke. Nah, kelihatan yang tadi ngepatan. Jadi setelah kita SSH tadi masuk ke ID apa VPS-nya, lalu di sini ada informasi ya, ID Cloud Call System Dashboard menggunakan OS Ubuntu 22.04.5 LTS, Cyber Panel Ubuntu, nama VPS-nya, hostname-nya, kernelnya 5.15 sekian, IP lokalnya 10 sekian.
CPU loadnya sekian, memorinya yang terpakai baru 0,3, kemudian disk usage-nya 1,8. Nah, kalau baru-baru pertama kali biasanya kita coba langsung apt update ya. Apt upgrade, min Yang ini lumayan juga ya kalau progres untuk upgrade-nya. Tapi nggak apa-apa, kita eh, jalanin saja saja 60%. Oke, udah 98%. Nah, kalau udah mendekati atau sudah hampir selesai, biasanya muncul ini. Ada newer kernel available. Kita oke aja, karena tadi kan kita upgrade ya. Kemudian ada service yang mau di restart, kita biarkan default aja. Kita di keyboard kita tap, nanti tambah ke oke ya, pindah ke oke. Kemudian di oke. Oke, sudah semua, tidak ada error. Lalu sudah di restart juga semua. Dan dan udah ya. Sekarang kita coba cek dulu UFW-nya udah ada nggak? Nah, statusnya inaktif. Nah, ini nggak apa-apa, dia statusnya inaktif dulu juga nggak apa-apa. Nanti di cyber panelnya juga ada firewall-nya ya, bisa dicek.
Nah, kalau sudah sampai sini, kita harusnya bisa install ya, install cable panelnya. Installing cyber panel. Nah, ini requirement for installation minimal di Ubuntu 18, kemudian Ubuntu 20, Alma 8, Alma 9, Ubuntu 22 ya. Nah, Ubuntu 24 itu masih belum dapat deh kayaknya, masih belum belum di belum difinalisasi kayaknya. Jadi masih di cooking lah. Sama Cloud Linux 8. Kemudian RAM-nya paling sedikit 1 GB atau lebih, dan disknya itu 10 GB. Nah, step-stepnya itu kita tadi udah ini ya, nomor satu kita connect ke SSH-nya kliennya, bisa pakai putih, Bitfish, atau dan lain-lain yang teman-teman suka aja, yang suka terbiasa ya. Kemudian yang kedua itu update server package. Nah, untuk Ubuntu apt update upgrade tadi sudah kita jalankan. Kalau CentOS Alma Rocky dia yang cek update sama yang update. Kemudian kalau sudah itu kita bisa jalankan nih langsung script untuk instalasi. Ada dua. Yang pertama ini yang paling atas. Tapi ada beberapa alasan yang kita harus menggunakan sudo. Jadi lebih amannya kita pakai yang langsung sudo aja. Kita copy atau kita mau misalnya mau apa mau latihan mengetik bisa lah mengetik jangan di copy paste tapi diketik langsung. Untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung copy saja masuk di sini lalu kita pastekan. Nah, dari paste sudo su min min c esa bla 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 sekian. Lalu kita enter. Biarkan dia berjalan. Nanti kalau ada pertanyaan kita bisa lihat yang ada di sini ya. Ini step-stepnya. Ya, pertanyaan. Muncul pertanyaan, apakah kita mau install atau exit? Nah, kan, apakah yang saya install atau exit? Pilihannya adalah satu atau dua, kita pilih satu karena memang mau install ya. Lalu, apakah menggunakan OpenLib atau List Enterprise? Kita cek di sini. Nah, ini pilihnya satu. Yang pertanyaan kedua, pilihnya nomor satu. Nah, OpenLightspeed. Karena kalau yang di Speed Enterprise itu kita sudah berbayar ya, beli lisensi untuk Lightspeed-nya. Kita pilih nomor satu. It's install full for cyber panel. Jawaban defaultnya yes. Nah, ini full service. Jawaban defaultnya yes. Untuk setup remote SQL, defaultnya no. Ini kita ikutin default aja. Nah, ini enter to continue latest. Kalau kita mau versi yang lama, tapi kalau kita mau yang baru kita tinggal enter. Kalau yang lama kita ketikkan ya. Misalnya 2.0.1 atau 2.4.5. Tapi kalau misalnya kita mau versi terbaru kita enter aja. Nah, ini versi terbaru di 2.4.5 ya. Branch name. Kemudian apa? Manage PHP extension. Nih, PHP extension. Di mana ya, PHP extension? Oh, ini. Oh, itu dia nggak ada. PHP extension. Nah, ini. Manage. Defaultnya yes. Nah, ini yes. Kemudian Redis. Defaultnya yes. Ya, Redis. Kita ikutin yang defaultnya dulu aja. Kemudian ini Watchdog Beta. Yes juga. Kita tungguin sampai selesai ya. Ini dia lagi ngebaca sesuatu yang penting-penting dia baca. Kalau misalnya dia butuhkan, maka dia download, kemudian dia install.
Nah, ini biasanya memakan waktu yang lumayan lama. Jadi kalau misalnya mau ditinggal atau didiamkan, dibiarkan saja sampai selesai, nggak apa-apa. Nanti mungkin saya skip ya untuk proses instalasinya, dibiarkan dilewati karena lumayan cukup panjang nih waktunya. Bisa sampai berapa jam lah. Karena setelah ini dia itu udah nggak ada pertanyaan-pertanyaan kayaknya. Coba kita cek ya. Watchdog, step 6 ini kita sebentar di step 6 install processing. Nah, nanti di sini step 7 udah final installation. Jadi proses instalasi ini kalau normalnya dia bilang complete 5 sampai 10 menit. Tapi tergantung dari server ya, speed servernya. Karena ini tadi servernya yang basic, yang minimal, jadi kemungkinan besar agak lama. Lebih mungkin dari 10 menit. Jadi ini saya skip aja ya. Nah, jadi di sini setelah step 6 proses instalasi, yang step terakhir itu final instalasi. Kalau sudah selesai instalasi prosesnya, finalisasinya itu dia akan seperti ini ya. Nah, ini ada banyak ya, ada kode-kode nggak jelas ini yang orang-orang tertentu lah yang bisa baca. Kalau kita sebagai pengguna, mungkin langsung hasil akhirnya. Di bagian terakhir ini dia ada informasi. Nah ini, disk usage, disk yang sudah tergunakan itu dari 20 giga ada 11 giga. Jadi sudah 53%. Kemudian kalau RAM-nya itu di 20% ya, 21%. Nah, proses instalasinya kurang lebih 30 menit. Kemudian, nah, kalau kita mau akses cyber panel ini, kita bisa panggil IP-nya. Kalau nggak pakai ini ya, nggak pakai domain, kita bisa panggil IP-nya. Kemudian dia diikutkan dengan port 8090. Nanti port ini bisa kita ganti di dalam, tapi untuk defaultnya dia di sini ya, 8090. Kemudian advance, karena SSL-nya dia ini ya, nggak apa, eh, entah kadaluarsa atau apa, atau dari si browsernya yang nggak nggak support, makanya dia bilang informasi warning potential security risk ahead. Kita pilih advance saja, kemudian accept the risk and continue. Nah, dan langsung masuk. Kalau kita lihat di sini connection not secure, ya, pasti diminta langsung username dan password. Kita lihat di hasil instalasi tadi, dia ada memberikan username dan password ya. Nah ini, username admin, defaultnya, standarnya itu. Kemudian passwordnya ini. Kita copy saja. Kemudian admin, passwordnya seperti ini. Dan save, perluan tadi ya.
Nah, ini tampilannya sudah masuk ya, tampilan warna-warninya. Kalau di sini diinformasikan kalau misalnya kita connect ke cable panel, disarankan untuk melihat tutorial atau join discuss dan uh, bisa untuk mendapatkan support. Look like your website are not secure with automatic backup. Jadi uh, defaultnya itu automatic backupnya nggak jalan atau belum dikonfigurasi, belum setting, maka kita bisa disuruh konfigurasi now. Nanti aja kita bisa backup melalui FTP. Kemudian di sini ada CP overview-nya, CPU usage-nya 100% dari 2 core. Tapi ini abaikan aja karena nanti kalau kita udah restart, oh, kan dia turunkan. Jadi setengahnya ya, karena hanya 2 yang sudah terpakai satu sekian atau lebih, maka ya lumayan lah kalau untuk testing. Kemudian memori usage-nya juga sudah hampir setengahnya, dan disknya pun juga sudah hampir setengahnya. Kita di porsinya tinggal 9 GB nih. Nah, di sebelah kiri ini dia ada ya, jalur cepat untuk masuk ke berbagai macam ini ya, fiturnya. Ini sekarang kita ada di dashboard. Kalau kita mau lihat versi cyber panelnya, kita klik versi cyber panel. Nah, yang sekarang itu 2,4, build-nya 5, commit-nya sekian. Yang terakhirnya masih di 2,4, artinya ini sudah versi yang terbaru. Kalau kita pakai yang di sini, kita create new, kemudian app log. Nah, ini cyber panel. Ini kita lihat nih, 2.3 ya. Sementara yang versi terbarunya itu sudah di 2.4. Disarankan menggunakan yang versi terbaru. Kalau mau di-upgrade juga bisa, misalnya kita di 24 tadi, 23, kita bisa upgrade ke versi berapa. Nah, ini ada versi 3.0 tapi masih ya, masih beta sepertinya, belum dipublish. Nah, dari 2.3 sekian tuh udah banyak ya versi penggantinya. Ada 1, 2, 3, 4 sampai berapa berapa kali build ulang nih. Udah lumayan. Jadi ketinggalannya agak jauh sekali. Kalau kita tadi mau upgrade, tinggal dipilih lalu pilih klik tombol upgrade. Dan di refresh kita lihat apakah versinya sudah berubah atau belum. Ini desain kalau misalnya kita punya kemampuan untuk melakukan desain CNS-nya, sini bisa dirubah-rubah. Tuh. Nah, Connect ini untuk masuk ke Cyberpunk Cloud Platform. Ini berbayar ya. Kemudian community, nah community ini kalau kita ini ya login untuk mendapatkan informasi-informasi banyak nih dari teman-teman yang pengguna Cyberpanel. Tadi ada user, nah ini ya manajemen user. Kita masuk ke sini, user. Kemudian sini ada view profile, ada create new, list user yang sekarang apa saja, dan lain-lain. Nah, ini defaultnya admin, kemudian admin Cyberpanel. Websitenya 0, statusnya aktif. Kalau kita mau bikin baru di sini, kalau mau lihat user yang sudah dibikin, mau modifikasi, kemudian ini reseller center khusus untuk reseller. Jadi kalau kita mau jadi reseller hosting bisa masuk di sini. Kemudian ini untuk role-nya menambahkan akses list-nya untuk menghapus ACL, modifikasi ACL, dan API access. Kemudian ada WordPress. Nah, WordPress di sini ada deploy WordPress, tapi yang tadi saya informasikan dia sepertinya berbayar ya. Kalau tidak salah dia ini berbayar, kita diminta upgrade. Nah, terus kita ya kalau kita nggak mau pakai yang apa yang versi dari server panelnya, kita bisa pakai website ini, kemudian create website. Nah, nanti kita dengarkan di video berikutnya ya. Jadi kita create website, kita mau bikin apa sih bisa. Kembali lagi di WordPress tadi, di sini ada deploy, ada list, configure plugin, data tester.
Remote backup itu yang bisa digunakan di empat menu WordPress. Kemudian kalau mau pakai Docker juga bisa, pakai Docker Apps. Ini juga buatnya berbayar, pakai submission. Nah, kalau yang nggak berbayar ya ini ya tadi ya di website. Kemudian tadi Docker sama ya, list Docker, package, assign, package. Kalau di website ini kita bisa create website, kemudian melihat website yang sudah jalan, kemudian membuat subdomain dan melist subdomain, kemudian modifikasi, kemudian mensuspend dan mendelete website. Kemudian ada paket, lalu ada database. Database ini kita mau bikin baru, menghapus, melist, ada akses langsung ke PHP admin. Lalu ada DNS. Nah, ini bisa main-mainnya di DNS Zone, kemudian ada Cloudflare. Lalu kalau mau email, nah email juga bisa nih. Tapi kalau nggak salah dia emailnya juga berbayar ya kalau nggak salah. Oh tidak nih, emailnya coba tunggu nih. Kita bisa ngelis email forwarding, cache email, pattern, DKIM dan lain-lain. Akses webmailnya dia di no error. Oh kita belum bikin akun ya. Tadi bikin akun tadi di sini create email. Kemudian ada FTP. Nah, kalau kita main-main upload download file-file yang langsung ke server di mana servernya itu menggunakan CLI itu bisa melakukan FTP. Kemudian ada backup, tadi backupnya ada one click backup, schedule backup menggunakan Google Drive atau lain-lain. Kemudian ada backup increment, backup versi 2, versi 1 di spread. Nah, ini nanti bisa kita coba semua ya. Kita coba-coba aja nanti ya. Kemudian di SSL, manage SSL, dan lain-lain. Kemudian di sisi server ini ada National Manager, Thread File Manager, Cloud Linux, PHP, Server Status, kita lihat. Nah, semuanya aman ya, masih aman. Dia refresh 3 detik, tiap 3 detik dia aman. Nge-refresh, ngambil apa-apa aja yang lagi berjalan di server. Kemudian PHP ini kalau kita misalnya ada satu website menggunakan PHP yang beda, kita bisa langsung di sini install extension lalu edit PHP config. Nah, ini yang tersedia PHP 8, 81, 82, 83. Kalau kita pakai PHP 7 bisa diinstalkan ya. Kita masuk di VPS-nya, nanti kita install apa PHP 7-nya. Nanti baru muncul dia. Kemudian log. Nah, ini kita bisa lihat akses log nih. Kira-kira, wah udah banyak nih yang akses log nih. Yang coba-coba mengakses alamat IP ini ada sekian, sekian, sekian. Ini buat semuanya yang sudah muncul langsung. Kita coba cek salah satunya. IP ini dia di mana? Kita ceknya di habis saja. Di IP habis ini kita bisa dapat IP kita nih yang sekarang 182 sekian. Tuh, IP ini ditemukan di dalam database IP abuse di mana ada laporan yang melaporkan IP ini sebanyak 5.800 sekian. Jadi 100% ini abuse ya. ISP-nya Netspace, data center hosting dia di Poland. Nah,
Untuk jenis laporannya ini ada web app attack, ada brute force, ada force scan dan lain-lain ya, ada banyak ya. Yang laporkan ada banyak, ada 5.800. Jadi kalau teman-teman di sini lihat ada lognya ada yang aneh-aneh, kita cek aja IP-nya. Di IP abuse, apakah dia masuk kategori yang perlu di blok atau tidak. Kemudian ada error log, activity log, dan lain-lain. Nah, di security ini ada firewall, ada secure SSH, kalau kita mau ganti SSH-nya, portnya, kemudian dan lain-lain ya. Kemudian ada modify security config, seperti rules, ada Immunify 360 antivirusnya. Kemudian ada AI scanner. Jadi ada mail setting untuk email, manage service, dan plugin. Kalau kita mau tambahin plugin, yang terinstall ini nggak ada yang plugin kosong. Oke, mungkin segitu saja untuk yang proses instalasi cyber panel di VPS Ubuntu 2204. Nanti kita lanjut proses untuk yang pertama-tama mungkin kita bikin user dulu ya. User, bikin user, nanti setelah sudah bikin user, kita bikin website. Untuk mengcreate website sampai dia on. Kalau sudah masuk di create website, dipastikan kita sudah punya domain. Karena nanti dia nyangkutnya ke domain kita. Sudah bukan memanggil IP lagi. Oke, kalau gitu sampai di sini dulu. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang.